Ya, silakan masuk Nakila. Waalaikumsalam Nakila. Duduk, silakan duduk ya. Namamu Nakila ya? Iya, Bu. Ibu sudah mengetahuinya dari guru kelas Nakila bahwa nama Nakila itu Nakila. Nah, ibu di sini akan bertanya sedikit ya. Bagaimana kondisi Nakila saat ini? Baik, Bu. Oh, syukurlah. Nah, sebelum memulai bimbingan kita pada hari ini, ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Putri Erika. Ibu merupakan guru bimbingan konselingmu atau guru konselormu. Nah, apa itu guru konselor? Nah, ibu akan memberikan solusi atas masalah yang sedang Nakila hadapi saat ini. Nah, yang ibu ketahui dari wali kelas Nakila bahwasanya Nakila itu orangnya menyendiri ya, terus tidak percaya diri kepada diri sendiri, menarik diri dari teman-teman, iya nak? Iya, Bu. Dari sini ibu sudah mengetahui kenapa Nakila atau penyebab Nakila ya. Ibu akan bertanya kepada Nakila ini sedikit. Apakah Nakila setuju untuk memulai bimbingan dengan ibu? Iya, Bu. Nah, di sini sebelum memulai bimbingan, ibu akan menjelaskan ada 5 asas dalam melakukan bimbingan ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada dia asas keterbukaan. Nakila harus terbuka kepada ibu. Terbuka dalam artian Nakila itu harus menjelaskan permasalahan apa yang membuat Nakila ini bisa menjadi orang yang menyendiri, tidak percaya diri, tidak mau bergaul dengan teman. Terus dia ada asas kerahasiaan. Nah, Nakila harus tahu bahwasannya cerita yang akan Nakila sampaikan kepada ibu ini yang tahu hanya di antara kita berdua, yaitu antara Nakila dan ibu. Nah, yang ketiga dia ada asas kesukarelaan. Nah, Nakila apakah rela untuk berbagi cerita masalah Nakila ini kepada ibu? Saya, Bu. Nah, ada dia yang keempat asas kemandirian, dan yang terakhir ada dia asas keahlian. Nah, karena Nakila sudah setuju untuk memulai bimbingan kepada ibu, di sini ibu akan bertanya supaya ibu tahu kenapa sih Nakila itu menjadi orang yang menyendiri. Apa boleh ibu tahu kenapa, apa masalahnya? Bolehkah Nakila ceritakan kepada ibu? Boleh, Bu. Kenapa Nakila menjadi orang yang menyendiri? Karena teman saya sudah mengejek saya, Bu. Ayah saya menikah lagi dan ibu saya menikah lagi. Mereka mengatakan kalau keluarga saya berantakan, Bu. Oh, seperti itu. Untuk masalah ini, ibu sudah mengetahui ya Nakila. Ibu cukup prihatin kepada masalah yang Nakila hadapi ini ya nak. Tetapi Nakila jangan sampai menjadi pribadi yang menutup diri kepada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu apa? Lingkungan sosial itu seperti bergaul dengan teman, berbicara dengan teman, tidak mau berkelompok bersama teman, hanya menyendiri di kelas. Nakila tidak boleh menjadi sosok yang seperti itu. Kehidupan Nakila ini kan masih panjang ke depannya, masih banyak yang belum Nakila lalui dalam hidup ini. Nakila harus tahu dampak Nakila menjadi pribadi yang menarik diri terhadap lingkungan sosial ini. Nakila bisa menjadi sosok yang stres. Kenapa ibu bilang Nakila bisa menjadi stres? Karena Nakila tidak mau berbagi cerita kepada orang. Nakila hanya memendam masalah yang Nakila hadapi untuk diri Nakila sendiri. Terus nanti Nakila menjadi tidak mau belajar. Kenapa Nakila bisa menjadi pribadi yang tidak mau belajar? Ya, Nakila tidak mau bergabung bersama teman, tidak mau nanti bertanya kepada guru. Misal guru menjelaskan, Nakila hanya diam saja, tidak mau. Jadi bagaimana Nakila mau bisa menjadi anak yang pintar ke depannya? Terus nanti Nakila menjadi sulit untuk masuk ke lingkaran sosial.
kenapa menjadi sulit untuk masuk ke lingkaran sosial? Karena Nakila tidak tahu bagaimana cara memulai berbicara kepada orang. Nakila hanya diam saja. Nakila tahu gak, keterampilan sosial dalam kehidupan ini sangat amat penting, apalagi untuk Nakila. Seusia Nakila ini sangat penting untuk memiliki keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu sangat penting karena dari keterampilan sosial Nakila bisa menjadi orang yang pintar, bisa menjadi orang yang rajin. Kenapa? Karena Nakila itu selalu mengikuti apa yang terjadi pada lingkungan sekitar Nakila ini. Terus kehidupan sosial ini sebenarnya sudah Nakila lalui, yaitu dengan cara Nakila itu seperti mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Nakila mengikuti aturan yang ada di sekolah ini kan? Dengan Nakila yang misal merasa bersalah dengan teman, misal bersalah kepada guru, membuat salah, misal terlambat, maka Nakila kan otomatis akan meminta maaf kepada guru atau teman, ya kan Nakila? Nah, di sini apakah Nakila sudah cukup puas dengan penjelasan yang Ibu berikan kepada Nakila? Puas, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan motivasi sedikit kepada Nakila. Mulailah terbuka kepada teman Nakila. Jangan lagi menyendiri. Misal, mulailah dengan berbicara kepada teman. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan Nakila bagaimana sih cara memulai berbicara, memulai percakapan, memulai masuk ke lingkaran kelompok. Misal dibentuk kelompok, Nakila itu menjadi pribadi yang aktif. Nah, misal Nakila mulai bisa misal di pagi hari Nakila berjumpa nih dengan teman Nakila, yaitu misal namanya Sakila, ya kan? Nakila bisa menyapa mereka dengan bertanya, Nakila, apakah kau sudah mengerjakan PR-mu hari ini? Gitu. Terus nanti Sakila kan otomatis bakal menjawab kepada Nakila nih. Nanti kan Sakila menjawab, oh iya Nakila, aku sudah nih mengerjakan PR. Apa kamu juga sudah mengerjakan PR? Nah, dari situ kan nanti terjadi nih percakapan antara Nakila dan Sakila. Terus nanti kan bagaimana cara memulai berkelompok. Misal guru kelas membentuk kelompok, Nakila sekelompok dengan teman-teman Nakila. Nakila bisa bertanya, hai teman-teman, apa yang akan kita kerjakan hari ini? Apa yang mau kita kerjakan hari ini bersama-sama? Apa pekerjaan hari ini? Seperti itu. Sampai di sini apa Nakila sudah mengerti penjelasan tentang Ibu? Mengerti, Bu. Nah, di sini Ibu akan meminta Nakila untuk memulai kembali bagaimana sih tadi caranya, misal menyapa teman, memulai percakapan, berdiskusi kelompok. Bagaimana tadi Ibu ingin melihat sebesar mana sih pengetahuan Nakila dari penjelasan Ibu ini. Coba Nakila praktekkan supaya Ibu bisa menilai apakah Nakila ini sudah siap untuk bergaul dan tidak menyendiri lagi, ya. Coba praktekkan bagaimana tadi caranya menyapa teman. Ya, Bu, saya akan membantu mengulang percakapan kita tadi. Misalkan, hai, bagaimana kamu? Hai, apakah kamu sudah siap PR? Nanti kan bakal dijawab teman Nakila. Nanti kan teman Nakila kan bakal menjawab, oh iya Nakila, aku sudah siap, bagaimana dengan dirimu, ya kan? Terus nanti Nakila bakal berdiskusi kelompok dengan teman Nakila, ya kan? Di sini sampai sini apakah Nakila sudah mulai percaya diri dengan diri Nakila? Ibu berharap Nakila bakal mempraktekkannya dengan teman-teman Nakila, tidak hanya di antara kita berdua saja, ya, supaya konseling ini bisa berhasil. Nakila
Nakila menjadi pribadi yang terbuka dengan teman, tidak lagi menyendiri, tidak lagi menganggap bahwasanya semua teman Nakila ini mengucilkan Nakila hanya karena Nakila itu tidak memiliki keluarga yang lengkap seperti teman-teman Nakila. Nakila di kehidupan ini, kehidupan Nakila itu kan masih panjang ke depannya, apalagi Nakila ini kan masih muda ya kan, masih muda. Terus sebenarnya kalau menurut ibu, orang tua Nakila yang berpisah ini bukan karena Nakila itu bukan karena ingin meninggalkan Nakila sendirian, tidak. Mungkin dari kejadian ini ada hikmahnya. Nanti seiringnya Nakila tumbuh, Nakila akan memahami kenapa bisa orang tua Nakila itu memilih berpisah. Ibu berharap Nakila ke depannya akan menjadi pribadi yang percaya diri lagi, ya Nakila. Ya Bu, Nakila akan usahakan untuk percaya diri dan tidak menyendiri lagi dari teman-teman. Aku menyapa teman dan mulai ikut bermain bersama mereka. Kalau mereka pergi, saya ikut dan tidak menyendiri lagi di kelas. Syukurlah sampai di sini. Apakah Nakila sudah mengerti? Ibu berharap ke depannya dari bimbingan ini Nakila itu benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti kata Nakila tadi, Nakila bakal ikut teman-teman istirahat, bakal ikut teman-teman bermain, tidak lagi merasa sedih terhadap diri sendiri. Jangan membebani masalah yang orang tua Nakila ini menjadi beban hidup Nakila. Nakila itu tetap harus bahagia, tetap harus menjalankan hidup Nakila semestinya. Di usia Nakila ini, anak-anak kan masih belum terlalu memikirkan tentang permasalahan ini. Harusnya Nakila itu ikut dengan usia anak-anak Nakila, yaitu dengan cara itu tadi, bermain bersama teman-teman. Di usia Nakila ini kan teman-teman kan masih suka itu bermain-main, berlari-larian di kelas, ya kan, mulai berselora atau bersecagilan bahasa kita, ya kan. Itulah yang ibu harapkan dari bimbingan kita hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin Nakila tanyakan kepada ibu? Ya Bu, Nakila mau bertanya. Pendapat ibu, Nakila lebih baik ikut ibu atau ikut ayah Bu? Menurut pribadi ibu ya Nakila, lebih baik masalah ini atau keputusan ini Nakila ambil sendiri, karena ibu susah untuk menjawabnya, ya kan, karena Nakila yang bakal menjalaninya. Misal Nakila lebih dekat dengan ibu Nakila, maka Nakila harus mengikut ibu Nakila, atau juga sebaliknya, misal Nakila dekat dengan ayah Nakila, maka sebaiknya Nakila itu ikut dengan ayah Nakila sendiri. Itu keputusan dari diri Nakila, yang mana Nakila merasa nyaman, merasa aman, tidak terbebani, ya. Sampai di sini apa Nakila mengerti? Apa Nakila cukup puas dengan bimbingan kita kali ini? Puas Bu. Baiklah, kalau memang Nakila belum bisa berubah atau menjalankan apa yang kita ceritakan tadi di kehidupan Nakila, mungkin di minggu depan kita bisa memulai bimbingan yang lebih terperinci lagi, ya Nakila, lebih jelas supaya Nakila itu lebih percaya diri lagi, ya. Baiklah, terima kasih ya sudah berbagi cerita kepada ibu, sudah mau atau percaya kepada ibu. Ibu sangat berterima kasih kepada Nakila, ya. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu, ya. Baiklah, doa dimulai. Ibu berharap Nakila bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi, ya. Ibu cukup prihatin terhadap masalah yang Nakila hadapi.